Pemirsa, olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta dilakukan pada Senin pagi tadi. Olah TKP dilakukan oleh petugas kepolisian dari Korlantas Polri, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polres Bantul bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Petugas menggunakan alat traffic accident analysis untuk menganalisa jejak kecelakaan yang terjadi. Petugas juga mencermati jejak bus pariwisata saat turun dari tanjakan dan saat menabrak bukit serta tebing sehingga bus hancur pada bagian kanan. Pada saat olah TKP, arus lalu lintas ditutup selama 1 jam agar proses olah TKP berjalan lancar. Baik, untuk bisa membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah kedatangan narasumber. Di samping saya sudah ada Bang Azas Tigor. Selamat malam, Bang Tigor. Malam, Mbak Gimana Putri. kabarnya? Sehat. Baik, satu lagi kecelakaan bus Iya. ini betul-betul meresahkan, apalagi kemudian Korbannya banyak lagi. itu dia. Apalagi kemudian dikabarkan bahwa pengemudi ini seperti tidak menguasai kendaraan, tidak mengetahui medan dan sebagainya. Ini salah satu hal yang harus kita waspadai untuk kedepannya. Nanti Bang Tigor juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Bang Tigor, selain Bang Tigor, kita juga akan mendengarkan cerita dari saksi mata kecelakaan ini. Ada Mas Bejo. Selamat malam, Mas Bejo. Selamat malam. Baik, Pak Bejo. Ya. Pak Bejo, saat kecelakaan ini terjadi kemarin siang, Pak Bejo ini berada di mana? Posisinya di mana? Apakah melihat langsung kecelakaan tersebut? Ya, saya melihat langsung kecelakaan itu. Saya pas tugas parkir itu. Pas tugas parkir di sebelah baratnya bis kecelakaan itu. Baik, Pak Bejo mungkin bisa cerita Pak, bagaimana kecelakaan itu terjadi? Apakah memang busnya ini melaju kencang atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak kepada kami yang Pak Bejo lihat kemarin. Ya, saya tahunya cuma di belakangnya ada suara mas buer gitu, kali itu ada. Hanya mendengar hanya mendengar suara Ya. saja Pak? Iya, enggak mendengar mesin bunyi, enggak, klakson enggak. Saya mendengar suara mas buer itu di belakang saya. Saya pas berdiri madep ke barat itu. Terus Baik. saya kelemparan, ya. Iya, jadi hanya mendengar suaranya saja yang mesin ya Pak? Suara seperti apa? Seperti akan mengerem atau apa Pak? Enggak ada suara mengerem, enggak ada apa-apa, suara mak buer gitu aja. Terus saya belok ke selatan itu, saya tahu debu banyak sama batu-batu itu, saya kelemparan batu sama jok sama lampu. Baik, Pak Bejo melihat nggak waktu bus itu berjalan, apakah cukup kencang? Enggak tahu saya. Bapak nggak lihat ya? Enggak lihat jelas. Saya mau parkir ngatasi ada yang tamu mau keluar itu. Enggak tahu bis arah dari atas mau turun, enggak tahu jelas itu loh. Jadi Bapak tidak tahu tapi hanya mendengar bunyinya saat tabrakan itu atau menabrak tebing itu begitu ya Pak, yang begitu keras ya Pak ya? Ya, Pak. Ya, nabrak tebing. Betul. Minggu siang kemarin itu ramai nggak Pak arus lalu lintasnya di jalan itu? Sepi, Pak. Sepi. Baik, hujan nggak Pak? Enggak. Hujan deras Pak? Hujan. Oh, tidak hujan? Hujan deras itu udah jam 4:30 sampai jam 5 itu. Jadi pada saat kecelakaan terjadi tidak hujan Pak? Enggak hujan, masih terang biasa itu, normal. Masih Tapi terang? mendung. Ya, mendung. Oh, tapi belum hujan. hanya mendung tapi tidak hujan? Enggak, masih terang. Baik. Masih, ya. Ketika kemudian Bapak mendengar suaranya, Bapak terus kemudian menghampiri nggak Pak ke lokasi kejadian? Ya, pada itu saya ngelilingi mobil bis itu ada yang meninggal itu saya hitung udah 9 orang meninggal. Tapi saya terus manggil teman untuk manggil polisi di Polsek Megiri itu. Terus datang polisi 1, terus saya nangani jalan, ngatur jalan itu, nggak nangani bis.
Baik Pak, saya tidak terlalu mendengar keterangan Bapak yang awal-awal tadi, mungkin bisa diulangi. Waktu Bapak datang ke sana, apakah Bapak juga sempat melihat korban Pak? Karena kabarnya juga ada korban yang terlempar, Bapak sempat melihat? Saya nggak terlempar, nggak tahu, tapi saya cuma tahu yang bisa itu ada 9. Maaf Pak, ada apa Pak? Yang saya tahu cuma ada yang tergeletak itu 9, Oh tapi yang baik, ada yang tergeletak. ya itu ada langsung 9, tapi lainnya nggak tahu saya. Ya, Pak Bejo, Ya. Pak Bejo sudah lama ya Pak menjadi tukang parkir di situ, daerah situ? Ya sudah 2 tahun. 2 tahun. Nah, sebelumnya Ya. dalam 2 tahun Pak Bejo menjadi tukang parkir di situ, apakah pernah melihat kecelakaan di tempat yang sama Pak? Atau di jalur yang dilewati ini? Ya, yang tahun-tahun dulu sudah 3 kali terjadi di situ tuh. Ya, 3 kali terjadi, yang paling parah itu. Ini Kemarin yang paling parah ya paling Pak? parah. Ya, yang kedua cuma meninggal 2. Yang pertama tidak ada yang meninggal sama luka-luka. Baik, 3 kecelakaan yang Pak Bejo lihat ini sebelumnya bus juga atau mungkin mobil kendaraan biasa? Bus semuanya, bus. Bis semuanya. Sama. Baik, Ya, biasanya Pak yang kemarin-kemarin itu penyebabnya apa Pak? Apakah terlalu kencang juga atau seperti apa? Ya, biasanya sama remblong itu. Kebanyakan Remblong. seperti itu. Iya, Nah, hanya remblong. iya, Pak, apakah memang bis-bis itu biasanya melewati jalan itu, Pak? Apakah memang diberikan izin, diizinkan? Nah, yang lalu nggak boleh naik, nggak boleh turun. Ya. Lalu sudah diperingatkan nggak boleh naik, nggak boleh turun. Itu lewat patok. Jadi sebenarnya Pak Bejo, jalan tersebut tidak boleh dilewati oleh bis, begitu Pak? Ya, sebenarnya nggak boleh. Ada peringatan di bawah kan ada tulisan, tapi dan terobos itu. Oh, jadi bis-bis ini memang sering menerobos. Sering Pak hal itu terjadi, bis-bis menerobos? Sering, ya terobos. Kalau bis biasanya Nggak lewat layak. jalurnya mana Pak? Patok. Oh, Lewat oke. patok itu. Baik, siapa atau kendaraan apa saja yang boleh lewat jalur ini Pak? Memang biasa aja. Yang naik minibus kecil tidak apa-apa, nih bis besar itu sebenarnya tidak boleh. Oh baik, Pak, tidak ada petugas Pak yang di bawah mungkin mengingatkan atau melarang bis yang berupaya menerobos, selama ini tidak pernah ada ya Pak? Ya ada, udah dikasih tulisan ya diterobos itu. Jadi ada rambu-rambu, ada tulisan di bawah, ada tetap ada ya Pak? Ada, di bawah itu ada. Tapi Pertigaan itu ada. banyak yang menerobos. Banyak. Iya, Pak, pernah tahu nggak mungkin dari supir-supir bus itu cerita, kenapa kok mereka nekat menerobos? Pernah nggak ada yang cerita ke Bapak? Nggak ada, nggak pernah. Jadi nggak Bapak tidak berhenti. pernah tahu kenapa kok bus-bus Nggak. ini tetap nekat menerobos? Ya nggak tahu, nggak pernah bicara sama, nggak pernah. Nggak pernah tahu. Nggak pernah berhenti. Iya, Pak, tapi kalau lokasi jalannya itu mulus ya Pak? Ya mulus, nggak ada lubang, nggak ada apa, mulus. Terus kalau belok-belokannya Pak, tikungannya cukup tajam? Ya seperti tajam itu 1, 2, 3, 4 tajam. Tanjakannya cukup tinggi ya Pak? Yang tinggi itu 2. Yang seperti jajan itu tinggi pertama, terus ke atas, tinggi kedua itu loh, batu goyang itu tinggi paling atas itu. Baik, Pak Bejo, terima kasih Pak Bejo sudah menceritakan mengenai hal ini kepada kami. Kami bisa melihat ada fakta-fakta lainnya dari sisi saksi mata. Sekali lagi terima kasih Pak Bejo untuk waktunya. Ya, sama-sama. Baik, Pak Bejo sehat selalu. Ya. Baik, kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Bejo, salah seorang saksi mata, Bang Tigor. Kemarin saya juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu ketua bidang angkutan orang di DPP Organda Pusat yang mengatakan juga bercerita bahwa jalur itu sebenarnya memang tidak layak, tidak bisa ada kendaraan-kendaraan besar melewati jalur tersebut. Nah, ternyata betul Pak Bejo mengatakan sudah ada aturan, rambu dipasang, banyak yang menerobos, terutama bis-bis. Nanti mungkin Bang Tigor bisa berikan pandangan kepada kita mengenai hal ini, tapi setelah jeda kita akan istirahat dulu. Kami segera kembali saat lagi.